intensi kita pada Eucharistia pagi ini kita mendoakan Ibu Melania Sudarmi yang sedang sakit, memohon rahmat kesembuhan dan dapat kembali hidup bersama keluarga. Inilah perawan yang budiman yang keluar menyongsong Kristus dengan pelita bernyala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih dan juga Bapak Ibu anak sekalian yang berada di tempat masing-masing. Hari ini gereja memperingati Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja yang hidup pada tahun 1347 sampai dengan 1380. Kebanyakan orang sering memandang kedudukan wanita di dalam gereja sebagai warga kelas 2. Namun bukan demikianlah mengenai Katarina Benincasa, seorang gadis Italia dari Siena. Setelah meninggal, ia mendapat gelar pujangga gereja atau doktor disebutnya, doktor gereja. Padahal sebenarnya ia buta huruf dan pula buta bahasa Latin. Gaya hidupnya yang suci dan murni menurut Injil menumbuhkan suatu gerakan karismatik yang baik dan besar pengaruhnya di dalam gereja yang sedang mengalami pergolakan. Katarina kemudian berhasil mengembalikan Paus Gregorius ke-11 dari pembuangannya di Avignon, Prancis ke Roma. Tepatlah seperti dikatakan kitab suci ditetapkan atau diterapkan padanya. Nilainya tak dapat terungkapkan dengan kata-kata. Itulah teladan kita orang kudus Santa Katarina dari Siena yang juga dapat menjadi teladan iman bagi kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sadari segala kekurangan dan kelemahan kita, mohon ampun supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah Bapa Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, hati Santa Katarina Kau kobarkan dengan cinta kasih ilahi dalam merenungkan penderitaan Kristus dan mengabdikan diri kepada gereja. Semoga berkat doa permohonannya, umat-Mu tetap diikutsertakan dalam karya penyelamatan Kristus dan bersukaria melihat kemuliaannya. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan,
kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang mengampuni segala kesalahan dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus Ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Sebab Dia sendiri tahu dari apa kita dibuat. Dia sadar bahwa kita ini debu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa,
itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, bacaan kalau hari biasa, liturgi hari biasa maksudnya itu berbicara tentang peristiwa setelah kebangkitan. Saya juga tidak bisa membayangkan seperti apa keadaan para rasul yang tentu kocar-kacir, ketakutan, dan itu tidak mudah. Apa yang dialami Santa Katarina yang kita rayakan hari ini pun mungkin juga hal yang sama. Kalau kita tarik ke zaman ini, ketakutan itu rupanya tidak berubah. Saya membaginya dalam dua hal saja. Kalau banyak-banyak nanti relatornya bingung. Ketakutan itu ketakutan yang normal. Ketakutan terhadap sesuatu. Ada bendanya, ada wujudnya. Mungkin kita takut kalau beberapa teman yang menceritakan kehidupannya sekarang itu takut karena tidak punya pekerjaan, takut karena tidak punya penghasilan, takut karena hidupnya terganggu, atau bisa juga disebut kekhawatiran. Tapi juga ada ketakutan yang eksistensial, yang lebih mendalam, lebih tidak mudah kita pahami, takut tentang masa depan. Mungkin para perawat, teman-teman dokter, para petugas paramedis sekarang itu mengalami hal yang demikian, karena ketakutannya berlipat-lipat gitu ya. Bukan hanya ketakutan karena penyakitnya saja, tetapi rupanya di beberapa tempat masyarakat juga tidak siap menghadapi wabah ini. Tidak bisa kita apa-apakan. Kalau kita melihat dari bacaan ini, saya tidak tahu apakah Pastor Tinus dalam perayaan Ekaristi pemberkatan jenazah kemarin juga membaca ini. Biasanya ini bacaan yang sering kita baca kalau dalam peringatan arwah atau doa pemberkatan jenazah. Ini yang memberikan kekuatan kepada orang, dan itu adalah kepercayaan. Kepercayaan yang melegakan. Kata-katanya menyenangkan buat saya. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kalau orang percaya kemudian menjadi lega. Teman-teman terkasih, mungkin dua hal tadi, ketakutan yang wajar atau normal, ketakutan yang lebih atau berlipat-lipat itu kita mau bawa kepada Tuhan melalui perayaan Ekaristi ini, terutama orang-orang yang sekarang sedang tidak mudah menghadapi situasi hidupnya. Kita berbela rasa kepada mereka, kita mendoakan mereka, memberikan kekuatan Tuhan, karena tidak ada kekuatan lain selain Tuhan sendiri yang dapat kita percayai. Untuk segala hal itu, karena sudah menjadi pilihan, mari kita tetap berjuang sampai akhir zaman. Kita dimampukan Tuhan memegang teguh janji sampai akhir zaman. Tuhan memberkati.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Agung, terimalah kiranya kurban pembawa selamat yang kami persembahkan dengan hati gembira pada peringatan Santa Katarina. Semoga terdorong nasihatnya, kami lebih rajin, tekun, dan bersyukur kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas, Bapa yang kudus, kami memuji Dikau senantiasa teristimewa. Pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami, tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikorbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat, bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenal, ya
umatmu menanti penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, mempelainya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Kaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, inilah Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas setelah datang pada saya, maka bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik hati, Engkau telah menguatkan Santa Katarina dengan santapan surgawi. Semoga kami pun Kau beri hidup abadi berkat perjamuan yang kami rayakan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Kita sekalian, seluruh rencana-rencana baik, pekerjaan dan karya-karya kita hari ini diberkati, dibimbing, dituntut rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Allah kita menghendaki kita datang kepadanya kalau kita berbeban berat. Mari kita nyanyikan pujian Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berguna.